Kira-kira seperti ini logika dan konsep dasarnya. Mudah-mudahan nanti bisa difahami. Ada pertanyaan dulu sampai di sini Pak terkait dengan karakter candle dan pola candle. Oke, lanjut Pak. Oke, lanjut. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke berikutnya. Tadi sudah kita bahas terkait dengan candlestick. Candlestick sudah. Kemudian berikutnya yang kedua terkait dengan teknikal ini. Yang kedua adalah berkaitan dengan tren atau kecenderungan. Ada tren besar, ada tren kecil. Ada tren besar, tren utama, ada tren kecil atau tren minornya. Antara tren besar dan tren kecil yang mana kita ikuti ya bergantung pada tipe trading kita. Kalau kita menggunakan day trading maka kita fokus di tren kecil dengan tidak mengabaikan tren besarnya. Ya, tren kecil ini adalah struktur yang mulai terbentuk. Struktur candle yang mulai terbentuk. Kalau candle mulai terbentuk naik, maka trennya mulai naik. Ikuti yang ada. Begitu naik kemudian berubah menjadi warna merah. Ikuti yang ada dengan tidak mengabaikan tren besarnya. Caranya bagaimana? Kita bisa menarik garis tren. Kita bisa menarik garis tren. Yang pertama kita bisa melihat secara visual. Kasat mata kita lihat. Contoh misalnya, kita masuk di H1 dulu. Ya, kita lihat misalnya seperti ini. Ya, ketika kecenderungan turun, ini secara kasat mata kita lihat yang ini. Misalkan sampai di sini. Secara kasat mata ini didominasi oleh seller. Artinya kecenderungannya turun. Maka sementara ikut ambil posisi sell atau fokus kita di sell dengan nanti momentum yang ada. Sebelum ada penolakan buyer, sebelum ada buyer muncul, maka fokus di sell. Ya, ketika sudah mulai ada penolakan seperti ini, hati-hati. Ketika sudah ada mulai penolakan seperti ini, jangan hanya fokus di sell karena ada penolakan panjang. Kita lihat nanti candle selanjutnya. Kalau candle selanjutnya mulai ada warna hijau, maka fokus ke buy. Tapi selagi belum ada yang memperkuat posisinya, maka kita tetap fokus ke sell dulu. Coba kita geser pelan-pelan. Nah, ternyata masih belum ada petunjuk untuk memperkuat posisi buyer. Buyer masih belum ada konfirmatornya. Ini masih sinyal awal buyer akan muncul. Selanjutnya masih ditutup dengan warna merah, masih merah berarti seller masih kuat. Berarti seller masih kuat. Posisi terakhir berada di sini. Kemudian sebelah kiri ada level psikologi. Ada level psikologi di sini. Ada penolakan di sana. Ini hati-hati model seperti ini. Karena ketika ada level psikologi, kemudian mulai ditolak, meskipun dia turun, ya nanti pasti ada penolakan di situ. Ya perhatikan. Nah, kenapa seperti pola yang selalu tepat begitu? Karena pola-pola candle itu selalu berulang. Memang selalu berulang, tetapi harus membutuhkan penyesuaian di sana. Perhatikan ketika berada di sini, mulai muncul warna hijau ini, petunjuk awal. Mulai muncul warna hijau. Kemudian karena tadi struknya turun, terbentur oleh level psikologi, kemudian berubah warna hijau, maka fokus kita adalah buy. Fokus kita buy dengan titik entry ketika buyer sudah lemah atau ketika seller sudah lemah ya maksud saya. Ini fokus kita buy, menunggu ini biarkan turun sampai tidak mampu jadi ekor, kemudian berubah menjadi hijau, dan disinilah kita ambil posisi buy. Kemudian ketika naik
di sebelah atas ada level psikologi, hati-hati karena di situ akan terbentur lagi. Ya, ini adalah kita melihat dari semua aspek. Kita melihat awalnya turun. Nah, kita lihat aja kasat mata. Secara visual kita lihat pergerakannya. Demikian juga yang lain. Kalau kita lihat yang ada satu kecenderungan. Nah, ini kalau kita lihat secara kasat mata kecenderungannya ke bawah, turun gitu. Ya, selagi belum ada buyer yang kuat, maka tetap kita fokus ke buy. Ke sell ya, sorry. Perhatikan ketika naik turun, ujung atasnya ini mulai menuju ke bawah ya, mulai turun. Ketika dia mulai kuat naik, apakah nanti akan kuat atau tidak? Ada namanya nanti area koreksi ya. Nanti kita bahas berikutnya. Ya, kita kembali dulu ke materi yang awal tadi adalah tren. Pak, cara tarik garis yang di bawah itu pakai apa, Pak? Garis yang mana itu? Yang di bawah sekali itu trend line-nya, Pak. Nah, cara garis yang bawahnya, Pak. Kita kan kan seller kan sudah jual, Pak. Waktu dia naik itu kita cara tarik garisnya gimana, Pak? Sorry Pak, gimana Pak maksudnya? Cara tarik garisnya yang paling dia kan sudah sampai berarti support resisten ya, Pak. Ya, kita perkecil. Jadi kita lihat begini, kita lihat di sebelah kiri pasti ada penolakan nanti, pasti ada penolakan. Jadi kalau kita sebelah kiri tidak ada, lihat yang lalu-lalu, Pak. oh iya, selalu begitu. Kita lihat di sebelah sini. Oh. Ya, perhatikan di sebelah sini. Nah, ini diuji dulu di sini. Kalau ini tidak breakout, dia kemungkinan akan mantul. Tapi berikutnya kalau di breakout lagi, makin ke dalam lagi. Kalau sebelah kiri tidak ada yang dekat tidak ada, maka kita geser lagi. Selalu ada di situ. Oh, gitu. Jadi tidak terbentur harus kemarin atau lusa, enggak. Bahkan terkadang bisa berhari-hari. Kalau enggak ada yang terdekat. Kalau ada yang terdekat, kita ambil yang terdekat dulu. Contoh misalnya ini misalkan ini yang naik begini. Ini karena naik di sini ada yang terdekat. Kita bisa tarik dulu yang terdekat di sini. Ujungnya di sini, ya, ujungnya ini. Atau sebelah kirinya kita gabungkan kan ketemu semuanya, maka kita yang terdekat di sini. Harus diuji ketika naik, harus melewati dulu kalau dia mau kuat. Kalau enggak berarti di situ terpental. Nah, di bawah juga begitu, di bawah kita ambil yang terdekat dulu yang di sini. Jangan ngambil yang jauh dulu. Nah, kita ngambil yang terdekat dulu. Ibaratnya kalau mau lewat langkai dulu saya, begitu bahasa gampangnya. Kalau sudah mulai dilewati artinya breakout. Hati-hati kalau udah breakout, berpotensi untuk lanjut lagi. Ya, meskipun ada koreksi lagi, turun lagi, masih lanjut panjang ini. Dari sini kalau di breakout ini, kalau kita ambil posisi di sini misalkan, atau kita sell di sini, ada koreksi, tapi masih turun lagi sampai 800 pip. Ketika naik lagi, ya diuji lagi di atas ini, mampu tidak nembus? Kalau tidak mampu nembus, dia biasanya konsolidasi atau kembali ke bawah lagi. Ya, ini sekalian berkaitan dengan support resisten. Tadi ada tren, ada berikutnya adalah support dan resisten. Support itu yang bawah, resisten yang atas. Tidak perlu dengan rumus, tidak perlu dengan indikator. Kita cukup dengan logika, dengan yang wajar, yang logis, yang terdekat. Ambil yang terdekat saja. Caranya mengambil bagaimana? Cari level psikologi. Level psikologi itu apa? Level di mana di area di situ market itu terhenti kemudian kembali. Market terhenti kemudian kembali. Di sini market terhenti kemudian kembali ke atas. Perhatikan dia turun, terhenti kembali ke atas. Yang di atas juga sama demikian. Dia titik tertingginya kemudian ditolak ke bawah. Tertinggi ditolak lagi. Tertinggi ditolak lagi, maka ini menjadi level psikologi yang terdekat dari runningnya. Runningnya misalnya di sini. Jadi selalu berubah nanti mengikuti dari runningnya. Kalau runningnya berubah begini, ya sekarang begini, maka untuk menentukan level terdekatnya, kita tidak mungkin misalkan yang di atas kita tentukan di sini, tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah ada di atasnya. Ini sudah di atas. Ini sudah di atas, maka kita tarik yang terdekat dari running itu di sini yang banyak ditolak ini. Ya, ini yang
lebih tinggi lagi. Karena di beberapa candle yang saat ini tidak mampu, maka ini yang terdekat di sini, bukan di atasnya, tapi di sini dulu. Kita bisa tarik begini, bisa tarik, yang kena dua-duanya jauh lebih bagus, yang mengenai dua-duanya jauh lebih bagus. Nah, ini adalah untuk level psikologi yang terdekat dari running. Runningnya di sini, ini runningnya. Ini level psikologinya yang terdekat. Nanti kalau dia breakout, dia mencoba akan lanjut ke selanjutnya di sini. Yang banyak disentuh di sini, nah di sini. Sehingga kalau breakout di sini kita bisa entry buy lagi di sana. Dengan catatan jarak kita entry dengan level psikologi berikutnya masih ada space, ada tempat, ada ruang untuk kita taking profit di situ. Sebaliknya kalau ini pas berada di sini breakoutnya, maka jangan ambil resiko, jangan entry, jangan ambil resiko ketika menyentuh begitu. Sangat berbahaya karena ini meskipun kotak warna hijau tanpa penolakan, ini bisa berbalik 180 derajat. Bisa nanti kembali ke bawah tanpa terkoreksi. Emas begitu karakternya. Kenapa kok tiba-tiba tidak ada news, kok tiba-tiba panjang? Mungkin teman-teman lupa di sebelah kiri ada benturan yang kuat. Jadi meskipun ini tebal, ini bisa saja langsung kembali ke bawah. Maka harus hati-hati ketika ini berada menyentuh di area level psikologi berikutnya. Karena berpotensi untuk satu konsolidasi, yang kedua berpotensi kembali ke bawah lagi. Ya, ini adalah bagian dari support dan resisten. Menentukan support resisten menyesuaikan arah. Nah, sekarang arahnya ke atas misalnya. Arahnya ke atas. Ya, kalau arahnya ke atas, maka kita cari level psikologi yang atas. Kalau nanti arahnya ke bawah, kita cari yang bawah. Ya, ini pakai time frame berapa, Pak? Pakai time frame standar H1. H1 Standarnya ya. pakai H1 ya. Standarnya pakai H1, nanti kalau pengen cari peluang lain pakai M15 boleh. Caranya bagaimana? Entry-nya Sama saja. Kalau kita entry di M15, ya M15 selesaikan dulu. Jangan dicampur-campur M15 H1, M15 H1 tidak sah. Kalau kita mau peluang di M15, selesaikan di M15. Kita mengambil peluang di sini, misalnya kita entry di sini, selesaikan sampai close. Ya. Sehingga fokus kita ke time frame ini, bukan ke H1, M15, H1, malah bingung nanti. Ya, ada pertanyaan lagi, Pak? Oke, lanjut, Pak. Baik. Satu lagi yang terkait dengan tadi sudah support resisten. Yang terakhir tadi berkaitan dengan yang pertama tadi candle, biar nanti mengingatkan. Yang kedua berkaitan dengan support dan resisten. Yang ketiga tadi ada candlestick, ada support resisten, ada ring di sana. Perhatikan ring juga di sana. Ada ring, kemudian ada area retracement atau koreksi. Retracement atau koreksi. Koreksi itu melawan arah, tapi sifatnya sementara. Jadi kalau naik dia mencoba melawan. Ini namanya koreksi atau retrace. Batasannya adalah rata-rata 50%-nya. Kalau di area ini di breakout, kemungkinan dia akan turun. Kalau ini tidak di breakout, kemungkinan dia akan mantul lagi ke atas. Ya, ini adalah retracement. Kalau ring, ini kemampuan atau pergerakan harian. Pergerakan harian. Berarti harian itu D1, Pak? Ya, D1. Contoh misalkan ringnya ini harus paham, tidak perlu dengan angka yang pasti, ya kita dengan histori saja. XAU itu rata-rata satu hari 1.600 sampai 3.000 normal. Ada news biasanya berdampak bisa 3.000 hingga 6.000. Kondisi ekstrim bisa 6.000 hingga 12.000. Ini harus dipahami. Jadi kalau sudah maksimum di sini dia akan kembali. Dalam kondisi normal kalau sudah mencapai angka ring harian dia akan kembali.
turun. kembali berbalik. Kalau dia naik menjadi turun, turun jadi naik. Oke. Ya, meskipun naiknya tidak selalu panjang, ada kalanya konsolidasi di situ. Contoh misalkan saya masuk di D1 dulu. Ya, perhatikan beberapa hari terakhir. Saya ambil yang kemarin, ini saya ukur di sini. Pergerakannya kita ukur dari ujung ke ujung, dari ekor ke ekor. 1186. 1186. Jadi tidak sampai angka 1600. Ya, memang ada naik turunnya begitu. Kemudian di beberapa hari terakhir dilihat, yang terpanjang di beberapa hari terakhir kira-kira mungkin sekitar ini ya. Kita ukur saja dari ujung ke ujung kira-kira 2148. Ini lebih panjang mana? Nah, ini hampir sama, ini hampir sama. Jadi kira-kira maksimum gini. Maksimum di angka 2100 sekian. Ya, 2000-an sekian. Sehingga kalau rata-rata beberapa hari terakhir itu ya maksimal di situ. Yang kemarin cuma tidak sampai. Hari ini pun kalaupun naik kuat ya kira-kira segini. Maksimum di sini. 1800 sekian, Pak ya. Ya, 1800 sekian itu. Sehingga jangan 20 lah. bermimpi kalau tidak ada news berdampak besar. Kemudian mungkin di grup sebelah sana memberikan nanti emas akan naik sampai 1900 misalnya. Ya, itu mimpi halu. Kalau dalam satu hari berat, misalkan ada yang begitu soalnya. Akan berada di angka sekitar 1900-an gitu. Apakah mungkin seperti itu? Kemungkinan itu ada, tapi kecil sekali. Gitu loh. Jadi melihat secara logis. Pergerakan hariannya dilihat. Kok tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada news besar. Ini tiba-tiba kok sejauh ini berat sekali. Kalau kenaikan harga tiba-tiba sangat jauh itu gonjang, ekonomi akan kacau nanti. Nggak usah jauh-jauh, ayam saja dalam kondisi normal sekarang 22 misalkan, tiba-tiba naik 50.000. Apa yang terjadi? Ya, ada pedagang makanan yang menggunakan bahan baku ayam akan kacau di sana. Tiba-tiba naik segitu mau jual berapa gitu. Ini juga begitu sama, market itu selalu bertahap. Kalaupun dia mau naik, nanti bertahap. Breakout dulu, kemudian breakout dulu dan seterusnya. Perhatikan ini yang panjang ini. Ini mau panjang kuat begini, ini juga tidak serta-merta langsung satu body, bukan. Selalu mulai bertahap. Perhatikan mulai di sini, mulai turun, mulai ditekan terus begini. Sehingga kita bisa membaca, ini sellernya mulai menekan. Strukturnya mulai terbentuk ke bawah. Begitu. Selalu breakout dulu, breakout begitu. Jadi tidak ada tiba-tiba satu hari tiba-tiba panjang begini. Ya, dalam kondisi normal sangat berat sekali. Ya, silakan dibuktikan aja, nanti coba bener enggak yang saya sampaikan. Ini logis saja yang kita lihat yang gampang dicerna oleh pikiran kita itu. Biar enggak terlalu halu, biar enggak terlalu muluk-muluk terpercaya dengan signal dari tetangga-tetangga sebelah sana. Ada yang hari ini ada news, Pak. Hari ini ada news jam malam ya. 1 malam. Itu news besar itu, Pak. Ada FOMC itu news besar itu. Iya. Ya. Sayang sekali bisa 100 poin. Enggak bisa itu nanti melihat kondisi terdekatnya nanti. Kondisi terdekat menit-menit terakhir. Enggak bisa kalau kita jarak jauh, enggak bisa itu. Karena enggak ada angkanya di sana, Pak. News itu yang FOMC itu adalah kayak berita, kayak konferensi pers itu. Sehingga disampaikan langsung, dampaknya pun langsung nanti. Beberapa menit setelah news baru kita lihat dampaknya gitu. Ya, kira-kira seperti itu dulu, Pak, untuk mungkin hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti malam kalau saya tidak ada kendala bisa ikut lagi nanti di kelas malam, Pak. Buat tambahan ilmu kalau ada waktu. Terima kasih, selamat siang dan sampai ketemu di lain waktu, Pak. Oke, thank you, Pak. Ya, oke.